Soal jelas ya? Jelas kok. Oke, thank you nih buat lagi nih kesempatan ke berapa ya? Pertama makin pakai Zoom. Oke, ini mukanya pada hilang tapi ya yang lain. Nah, pengen lihat sebenarnya nih muka-mukanya nih biar Zoom ini fungsinya lebih maksimal ya dengan ada muka ya. Sudah pada mandi semuanya. Nah, ini aku lihat tema yang sebenarnya di Instagram, entah aku yang ini salah apa gimana, tapi ditulisnya tuh restart ya di Instagram ya. Tapi temanya sebenarnya yang diberikan adalah repeat. Nah, jadi berbeda tapi nggak masalah ya. Namanya juga manusia masih ada salah. Tadi pagi yang udah dengar firman dari Pastor JJ harus kasih kesempatan kedua ya buat yang salah bikin. Oke. Oke, temanya ini adalah repeat. Semua pasti udah pada pinter ya bahasa Inggrisnya ya, terutama tentang repeat. Repeat apa artinya? Sebuah pengulangan. Nah, kalau di Alkitab ini kita sudah banyak belajar uh, sesuatu yang diulang-ulang gitu ya, baik dari kata, baik dari kalimat, itu artinya penting ya. Kalau misalnya udah diulang, nggak mungkin itu maksudnya nggak penting gitu ya. Bahkan saya sendiri kadang kalau misalnya lagi ngobrol nih sama temen, lo tau nggak, uh, gue habis baca ini nih gitu. Terus tiba-tiba tanpa sadar saya ngomong lagi, gue habis baca ini loh. Kan sepertinya konyol karena barusan di ngomong, saya ngomong lagi gitu. Jadi, tapi itu artinya tanpa sadar aku ngomong, sesuatu ini penting loh gitu. Kemudian mama saya ini saksi hidupnya adalah Pastor JJ ya. Saya udah bilang sama sama Pastor JJ gitu, bahkan lagi di telepon live waktu itu. Mami saya tuh kalau ngasih tahu sesuatu itu bisa lebih dari 3 kali. Jadi benar-benar waktu itu kita lagi teleponan, bahkan sepertinya 5 kali ya bos ya. 5 kali mama saya mengulang tentang saya disuruh A gitu. Dan itu 5 kali diulang, padahal dalam kurun waktu yang sebentar gitu. Apalagi ini repeat ini yang kita mau pelajari, pengulangan itu pasti artinya penting gitu ya. Kenapa juga harus diulang, kenapa harus di-repeat? Karena selain satu penting, kedua supaya kita ingat ya. Kadang dikasih tahu sekali itu nggak cukup, benar nggak? Kadang-kadang pernah juga nih dalam kehidupan saya ya, saya bosan dikasih tahu sama mama gitu. Lu jangan lupa gini, nanti pas mau pergi jangan lupa bawa dompet gitu ya. Jadi saya bilang iya ya, iya ya gitu. Bahkan kadang karena saking seringnya saya dikasih tahu itu, saya kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Dan apa yang terjadi? Pernah dompet saya ketinggalan dan itu jadi bikin ribet. Kenapa? Karena SIM di situ, SNK di situ, kartu debit biasanya, untung sekarang biasanya udah bisa narik sendiri ya. Jadi udah enak gitu. Tapi artinya udah diulang aja kita masih susah ingat, apalagi nggak diulangin. Dan ketika dompet saya ketinggalan, saya baru inget, tang, si mami dulu ngasih tahu benar juga nih. Ya, contoh ketiga terakhir, tetap lagi mami saya. Akhirnya saya pernah kapok gitu ya, kapok kenapa? Uh, Mama saya pernah pengen ngasih saya roti gitu ya. Bilang, Nat ini ada roti, lu bawa ya gitu buat sarapan gitu. Saya bilang nggak usah, karena biasa kalau di tempat saya kerja itu makanan pasti melimpah gitu, nggak perlu gitu. Dan 2 kali ngomong, ini roti mendingan lu bawa aja gitu ya. Terus saya bilang nggak usah ya. 3 kali pas udah mau berangkat, nanti bawa aja rotinya deh. Allahu Akbar kan langsung, ya Allah, kan tadi dia bilang nggak usah gitu. Akhirnya saya bawa gitu. Pas itu saya bawa, sampai tempat saya ini mau bekerja, di situ nggak ada makanan guys. Dan jadi pelajarannya saya ingat, alhamdulillah kali ini ya, kalau tadi ya, alhamdulillah ternyata ini berarti puji Tuhan gitu ya. Saya semenjak hari itu beneran ya, semenjak hari itu mama saya kalau mau bawain saya makanan atau minuman, walaupun saya tahu di tempat kita kerja itu biasanya minuman disediakan, saya tetap bawa. Mau di mobil, pokoknya saya bawa aja. Kalau ada mama saya takut, saya kualat gitu. Apalagi udah dilakukan ulang. Oke, sampai situ ya tentang repeat ya.
Nah, kita juga mau repeat sekali lagi pelajaran yang mungkin kita udah pernah dengar. Nah, kita boleh sama-sama jawab ya. Jawabnya boleh lewat chat, boleh ya. Kalau karena takut berisik. Kita pernah dengar tentang apa yang telah terjadi kalau kita udah percaya Yesus. Nah, ada pernah dengar belum soal itu ya? Semua di sini percaya sama Yesus? Ya. Kalau nggak percaya, boleh di-kick aja, Angel. Oke. Apa yang terjadi setelah kita percaya sama Kristus? Kita akan dirubah menjadi serupa sama Kristus. Ya, kita boleh baca dulu nih. Baca di rumah. Semua bawa kitab ya. Nah, yang nggak bawa, nanti PR-nya harus menghafal, karena ayat ini ayat hafalan banyak. Kita buka di Roma 12, ayat 1 sampai 2. Kita baca ayat 1 dulu aja ya. Aku akan bacakan buat kalian persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan di tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, guys, dulu orang kalau misalnya mau memberikan persembahan, itu adalah sebuah kurban ya. Boleh lihat sini nih. Ya. Kurban itu orang ngasih tergantung sama dosanya ya. Misalnya ada yang mampunya juga apa gitu ya. Itu semua ada aturannya tuh pokoknya zaman dulu ya. Kamu mesti mempersembahkan apa kalau dosanya ini, persembahannya ini. Kalau misalnya dosanya itu, persembahannya itu, oke? Dan sekarang gitu ya, masih dilakukan gitu sama teman-teman kita dari seberang gitu ya. Karena dianggap ini adalah penghapus dosa kita. Dan sekarang persembahan kita tertulis di sini ya. Persembahan. Siapa? Apa persembahan kita? Tubuh kita. Ya, persembahan yang hidup. Maksudnya apa? Maksudnya, sabar ya. Kita akan baca lanjutannya di ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan apa yang sempurna. Nah, jadi dengan menjadi tidak serupa dengan dunia ini, ya, itulah hidup yang kita persembahkan buat Tuhan. Kita juga udah pernah tahu. Ini kita lagi repeat dulu ya. Saya kasih icon lagi nih. Ini adalah icon repeat sebenarnya tadi ya. Nah, dunia itu apa aja sih? Ada iri hati, ya, dunia itu. Ada dendam. Dendam ini, jadi iri hati nanti kita bahas kalau kita bahas kepanjangannya, tapi ini kita boleh sama-sama saling mengingat gitu. Apakah ketika gitu kita punya teman yang sepertinya jalan bareng sama kita gitu, tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Misalnya dia dapat juara 1 gitu ya, di paling pinter gitu ya, seangkatan gitu. Terus ada juga yang misalnya kalau di kuliahnya kan seangkatan dia, misalnya lagi dalam pekerjaan gitu, tiba-tiba kita sama-sama nih tadinya sama-sama jadi sales, tahu-tahu dia diangkat jadi supervisor duluan gitu. Dan banyak ya hal ya mungkin di dalam kehidupan kita. Nah, ketika orang lain maju, apakah kita bisa iri hati begini? Nah, ini nanti kita bahas ya. Pokoknya nggak perlu dibahas. Intinya, inilah hidup yang serupa sama dunia tuh ya gitu, iri hati. Jangan ya. Kemudian dendam. Ada dendam juga orang kalau misalnya begitu dijahatin, dia akan menjahatin balik ya. Pasti kita juga pernah dengar orang yang bilang, lu baik sama gue akan baik sama lu. Tapi kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat daripada lu ya. Nah ini kata-kata dendam ini jangan. Karena firman Tuhan aja nggak serupa sama dunia apa sih? Disuruh kasih pipi kiri, kasih pipi kanan, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu ya. Terus ada benci, ada kurang ajar sama orang tua, ya nggak menghormati. Dia mungkin dapat zaman sehari-hari juga tentang di sekolahan nih, nyontek, ya, suka berbohong, terus ada yang nonton porno. Nah ini jangan ya, jangan jadi serupa sama dunia ini, sama iri hati, dendam, pokoknya banyak tuh rupa-rupa kejahatan ya.
Jadi semuanya tolong kita sama-sama bilang jangan, ya kita baca bareng-bareng boleh, dengan nama kita sendiri tentunya. Yonatan, jangan iri hati. Oke? 2, 3, boleh kalian. Kemudian, Yonatan, jangan dendam. Oke, boleh disenggol sebelahnya yang ini. Yonatan, jangan benci. Oke. Yonatan, jangan kurang ajar sama orang tua. Yonatan, jangan nyontek. Yonatan, jangan jadi orang yang tukang bohong. Yonatan, jangan nonton porno. Dan lain-lain ya. Jadi, dunia ini banyak banget. Mungkin kalian lebih banyak tahu dan kalian tahulah di mana kejatuhan kita dalam dosa. Nah, tolong ucapkanlah diri sendiri itu boleh dilakukan. Ini juga salah satu yang bisa kita repeat gitu ya. Ini kan iman kita, firman yang hidup ya, kita bisa lakukan juga gitu. Tentang jangan melakukan ke dunia ini gitu. Nah, pokoknya dunia ini adanya dan ini ada di pemerintahan iblis. Jadi ingat persembahan kita adalah hidup kita sebenarnya. Oke. Dan simpelnya kita akan lakukan perintah Tuhan. Oke? Jadi dari semua yang tadi itu yang sudah kita pelajari tentang persembahan, yaitu tubuh kita atau hidup kita sendiri, jangan menjadi serupa sama dunia ini. Simpelnya kita lakukan aja perintah Tuhan. Nah, perintah yang mana? Sabar ya. Kita nggak akan jadi serupa sama dunia ini juga, akan dirubah sama pembaharuan budi dan akan terus dirubahkan serupa sama Yesus. Ya, dirubahkan dengan apa juga? Sabar ya. Pengertian kita akan diubahkan tentunya dengan firman. Oke, sama-sama bilang coba pengertian kita akan diubahkan dengan firman. Bagaimana caranya? Kita sekarang buka perjanjian lama. Ini salah satu yang menjadi poin kita di ulangan 6. Boleh bersama-sama semuanya buka ulangan 6. Ayat yang ke-4 sampai 9. Tapi kita akan baca ayat yang ke-4 sampai 5 dulu. Ya, aku akan bacakan buat kalian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Guys, siapa yang pernah baca ini di perjanjian baru? Pernah ya? Baca ya? Ini ada diulang-ulang juga ya. Nggak cuma di satu kitab nih. Kasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, kalau misalnya ini juga diulang di perjanjian baru, artinya ini penting. Ya, ini adalah salah satu yang di-repeat juga di dalam firman Tuhan. Nah, kita belajar juga selanjutnya, nggak cukup sampai situ. Ayat 6 kita boleh baca, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, harusnya apa yang perintah Tuhan tuh bukan cuma mengasihi Tuhan ya. Kalau kita baca kita kata ulangan, ini ada banyak banget ayat tentang mengasihi sesama. Oke? Nanti sama-sama boleh dibaca ya. Kalau mau baca tentang ulangan, ada tentang bagaimana memperlakukan janda. Ada bagaimana penghapusan utang ya. Kalau misalnya nanti udah tahun ke-7, itu utang harus dihapuskan gitu. Nah, pokoknya baca deh, seru ya. Ada tentang bagaimana keraja atau pemimpin kita. Ada juga tentang saling tolong menolong, itu ada di ulangan 22 ya. Ada kalau misalnya ada domba saudara kita tersesat, balikin sama saudara kita gitu. Zaman dulu bayangin tuh susah nggak tuh domba segitu banyak, kita membedainnya mungkin kasih nama juga ada kebanyakan ya. Kalau dibanding ada domba kan bodoh kan, gampang tersesat. Kalau kita ini mah kita ambil aja gitu, kita bilang anak kita bisa banget, domba itu kan juga satu yang bernilai gitu ya pada masa itu. Nah tapi ingat nih, kalau ada domba saudara tersesat, balikin. Baca-baca di ulangan ini seru, banyak-banyak perintah Tuhan gitu. Dan ya intinya kedua hal ini aja yang akan kita garis bawah, yaitu soal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke? Kata mengasihi itu adalah kata kerja ya, artinya melakukan kasih. Jadi pastikan mengasihi ini bukanlah sebuah hal yang hanya
diingat saja, ya, tapi dilakukan. Ya, sama-sama ya, kita akan melakukan ini. Boleh kita sama-sama ucapkan juga, aku mau mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku. Boleh ya? Aku mau mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, kita akan sampai ke permasalahannya juga. Permasalahan terjadi apa? Banyak kali kita tuh berhenti, ya, berhenti sampai mengingat, benar nggak? Ketika ada permasalahan yang terjadi nih dalam hidup kita, kita ingat sama Tuhan gitu, tentang, oh iya, gue harus mengasihi Tuhan, gue harus mengasihi sesama. Tapi kita nggak lakukan. Orang dianya aja konyol, ya kan? Dikasih tahu nggak bisa, gitu. Ya udah, bodo amat gitu. Nah, kita harus ingat lagi nih, ada permasalahan misalnya juga bosan. Ya, ada yang bosan loh ternyata. Salah satu langkah kita mengasihi Tuhan kan dengan membaca firman. Benar nggak? Baca firman, ada yang bilang bosan. Nah, ingat, jangan sampai begitu gitu. Karena yang harus kita lakukan, mengasihi Tuhan tuh dilakukan. Ya, baca firman, jangan bosan, oke? Kemudian bisa juga orang tuh lupa gitu. Makanya ini penting sekali poin kita ini tentang repeat. Ya, kita harus jangan sampai lupa gitu. Diingetin terus. Kemudian juga ada juga malas. Ya, ternyata bisa juga kita malas. Malas melakukan firman, malas mengasihi Tuhan, malas mengasihi sesama. Karena pekerjaannya mungkin sibuk dengan dirinya sendiri. Oke, ini permasalahan-permasalahan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan belajar nih, lanjut lagi, ke ayat yang ke-7. Boleh ya? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oke? Harus engkau mengajarkan berulang-ulang. Sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang, ya, artinya pasti akan membuat kita semakin pintar. Benar nggak? Kalau kita udah lakukan berulang-ulang, pasti kita akan semakin ingat juga. Gitu. Dan tadi dibilangin waktu-waktunya kapan aja ya. Tapi aku mau share dulu nih. Bukan dulu, sampai sekarang masih hidup gitu. Oh, di dekat rumahku ada tukang penjual nasi goreng ya. Dia tuh anggaplah ini sebuah sendok gitu ya. Mana nih? Oh iya, ini ya. Sebuah sendok ya. Nah, ketika dia mau menuangkan garam ke kuali, dia itu nggak ngeliat lagi, cuma gini doang, dilempar ke kanan. Jadi abis ini kualinya di sebelah kanan, dia tinggal lempar. Jadi betapa aku yakin banget ini pasti sudah dilakukan berulang-ulang gitu, sehingga dia udah hafal gitu caranya, dan masuk ke kuali garamnya tuh benar-benar sesuai takaran dan rasanya tuh enak banget. Kapan-kapan kalau ada waktu kita makan nasi goreng di Bojong ini ya, di Bojong Indah, ini terkenal namanya nasi acak gitu. Nah, kebetulan lagi lapar juga lagi nih ya. Nah, dulu juga aku main gitar itu susah gitu awalnya, karena waktu belajar tuh kelas 6 SD, jadi gitarnya masih lebih gede daripada badan kita. Itu ketika tangan aku mau genjreng ya bilangnya ya gitu. Itu tangannya suka nyangkut sehingga suka berdarah karena nyangkut senar gitu. Sampai sekiranya aku takut kalau mau genjreng nggak di lubangnya tapi di deket-deket fretnya supaya nggak kena kalau misalnya lagi genjreng. Nggak kena kebeler gitu ya. Dan tapi setelah dilakukan berulang-ulang ternyata semakin mahir dan semakin pintar gitu. Bahkan dulu juga kalau ngeliat orang, loh kok orang bisa ya kalau main gitar tuh merem gitu. Udah hafal ternyata ya. Kalau kita lakukan ulang-ulang, semuanya pasti bisa. Dan pastikan tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu pun butuh proses guys. Jadi pastikan kita ketika nanti ada masalah,
itu baik gitu buat kita dalam misalnya kita tadi menunjukkan kesabaran, menantikan pertolongan Tuhan, atau kita kesabaran menghadapi sesama. Lama-lama kita akan tahu selaknya gitu dalam mengasihi Tuhan ya. Karena pasti banget kita tahu janji Tuhan ya, nggak akan meninggalkan kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Pasti nanti waktu kita, kan ujung-ujungnya gini ya, kalau kalau kita nonton film gitu ya, biasanya gitu kan orang pasti walaupun dia kalah gitu ya di tengah-tengah, pasti ujung-ujungnya dia menang gitu ya. Terus apalagi ini sebuah firman Tuhan gitu yang kita lakukan. Pasti Tuhan akan memberikan kita pertolongan, pasti janji-janji itu pasti nyata gitu ya. Nah, makanya jangan pernah takut, dan khususnya kita melangkah aja dalam mengasihi Tuhan ini. Dalam mengasihi Tuhan, dalam mengasihi sesama. Nanti ketika diuji lagi soal biasanya kesabaran ya, yang susah ya kita ya. Lama-lama kita akan, setelah melewati proses banyak, pasti akan semakin dewasa dan ya jadi tough gitu loh anaknya loh. Orang yang, karena, dan aduh banyak banget ya manfaatnya misalnya nanti kalian udah sabar dan tough gitu, jadi orang kan yang bijak kan, jadi orang yang tenang ketika ada masalah, nggak panik segala macam. Tapi itu semua pasti butuh proses gitu, dan ya nikmatilah proses dalam mengasihi Tuhan itu dan mengasihi sesama. Nah, kita lanjut lagi, boleh sambil buka lagi ulangannya. Ayat yang ketujuh ini, sorry, pembahasannya dibilang gini, kita harus mengajarkan berulang-ulang ini apabila duduk di dalam rumah. Nah, artinya di dalam keluarga kita nih, coba deh kita nanti bisa sambil praktek dan ingat ya, apakah kalau lagi di rumah gitu ya, misalnya sekarang misalnya yang Desta kan di asrama, ya boleh lah sama teman-teman di asrama gitu, apakah sama teman-teman di kosan gitu, atau di rumah gitu sama saudara, kita sudah melakukan ini gitu, udah menceritakan tentang mengasihi Tuhan, dan bahkan kita bisa mengajarkan ya tentang mengasihi Tuhan dan sesama, bisa melakukan juga prakteknya, maka kita sudah lakukan di dalam keluarga dan di kosan. Ini kita boleh jawab dalam hati. Kalaupun belum, nah belajarlah at least sekarang, ingat untuk poin ini, poin mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, yang harus kita repeat terus gitu, poin ini. Ingat ya, lakukan. Nah, kemudian poin yang kedua, lanjut lagi, dibilang apabila engkau sedang dalam perjalanan, ya mungkin kita lagi di luar rumah gitu, kita bagikan sama orang di luar, di sekitar kita, sama orang-orang yang mungkin ketemu sama kita. Nah, ini kita bisa lakukan juga tentang mengasihi Tuhan sesama. Kemudian waktu berbaring, itu artinya kita lagi dan bangun tidur ya. Kalau misalnya pas awal bangun tidur, apa yang kita ingat gitu? Apakah kita ingat tentang mengasihi Tuhan gitu? At least kita, yang namanya mengasihi kan tindakannya kan banyak ya. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa membaca firman-Nya gitu ya. Kalau kita ibaratnya sering baca handphone atau WhatsApp dulu ketika bangun tidur, mau nggak kita belajar menggantikan kebiasaan itu dengan ya baca firman dulu nih, gitu. Sebagai bentuk ya kita mengasihi Tuhan gitu waktu bangun tidur. Dan kemudian ditaruh di tangan ya. Kita lanjut lagi ke ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan ayat 8. Haruslah engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu. Nah, mengingatkan pada tangan artinya kan orang bisa melihat gitu bagaimana perbuatan kita mengasihi Yesus ya. Bagaimana jelas nampak gitu, ini orang yang mengasihi Yesus dan mengasihi sesama gitu. Dia orang yang lovable ya. Orang-orang seperti ini tentunya pasti hidupnya juga akan beruntung ya teman-teman. Kalau kita ada dia nih, rasanya senang banget pasti. Itu bonus-bonusnya, tapi yang perlu kita ingat adalah supaya orang bisa melihat bagaimana Yesus ada dalam diri kita gitu ya. Kita mengasihi Yesus, kita mengasihi sama kita, kemudian menjadi lambang di dahi kita.
Ya, artinya apa sih? Ya, kita renungkan dong gitu tentang mengasihi Yesus, tentang mengasihi sesama. Berapa waktu kemarin gitu ya, uh, salah satu anggota dari keluarga perjuangan itu berulang tahun, ya. Dan kita bentuk grup khusus untuk membuat surprise. Ya, ini ada Roni juga, kebetulan menjadi dalangnya. Uh, itulah sebenarnya salah satu langkah kita mengasihi sesama kita gitu kan. Kita memberikan kejutan karena apa sih lakukan dasar, apakah karena itu ritual, apakah karena itu kebiasaan kita selalu surprise. Sebenarnya dasarnya adalah karena kita mengasihi yang sedang berulang tahun gitu ya. Kemarin yang terakhir ulang tahun tuh Ian ya. Ian, kemarin sempat ada Chen dan Gita juga. Ya itulah langkah-langkah kita mengasihi sama. Ayolah kita belajar lakukan ini gitu tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Kemudian juga kita boleh lanjut lagi. Baca ayat yang 9 nih, ayat yang terakhir. Haruslah kau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Artinya ya setiap kita mau keluar rumah, setiap kita mau masuk ke dalam ulang gitu ya, ingat banget tentang mengasihi sama, mengasihi Tuhan. Bener-bener mirip-mirip ya sama yang tadi. Tapi intinya gitu, aku harus bilang soal mengasihi Tuhan dan mengasihi sama ini adalah hal yang harus kita ingat setiap saat. Ya, dulu ada lagu Ratu judulnya apa ya? Pokoknya dibilang kalau mau makan ingat kamu gitu ya. Kalau mau tidur ingat kamu. Kalau sedang sedih dan sedang bosan juga ingat kamu. Nah, ini yang harus kita ingat sebenarnya tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Oke? Ini yang mau aku bagikan aja. Jadi ingat tentang poinnya. Poinnya adalah tentang mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Sering terjadi permasalahan tentang mengingat doang, tapi kita nggak melakukan. Dan kita harus belajar soal melakukan repeat ini, melakukan secara berulang ini, butuh proses. Ya, butuh proses. Jadi tetap lakukan dan nikmati aja prosesnya. Aku harus bilang kesimpulannya adalah ingat untuk mengasihi Yesus dan sesama setiap saat. Oke, kasih dengan segenap hati dan lakukan gitu ya, jangan sampai berhenti di kita. Makanya setiap sharing, Pastor JJ selalu bilang kalau kita sudah renungkan gitu ya, kita lakukan gitu, terus kita bagikan gitu. Jadi kita ini adalah hal yang harus di-repeat juga gitu. Sama kita semua udah belajar mengasihi Yesus, mengasihi sama kita, ayo di-repeat terus ya tentang hal ini. Kasih dengan segenap hati, kekuatan segenap jiwa kita, nggak usah hitung-hitungan, percaya aja bahkan dalam mengasihinya pun dia Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan buat kita gitu. Itu aja share-nya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di-repeat. Dikembalikan ya kepada Desta. Oke. Terima kasih Ko Yona. Nah, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Belum doa ya? Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, Bapa. Sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji muliakan Engkau dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau selalu mengulang kembali kepada kami Tuhan tentang firman-Mu ini ya Bapa, agar kami tidak lupa. Tuhan terus ingatin kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja seluruh kehidupan kami. Berkati juga Tuhan Yesus Koyona yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Engkau berikan dia hikmat, bijaksana, takut akan Engkau terus ada dalam kehidupannya Bapa. Bahkan Engkau berkati juga masa depannya sehingga dia juga Tuhan Yesus bisa menjadi teladan dimanapun dia berada dan akan selalu Tuhan Yesus
banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat kehidupannya Bu Yona. Terima kasih Bapak, biar kami para pendengar tidak hanya sampai di telinga kami saja, melainkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Saya serahkan kepada Angel. Ada pengumuman? Thank you, Koyona. Nggak ada pengumuman sih. Kita masih ibadatin lagi minggu depan ya. Oh iya, ada yang ingat gak sih seharusnya kita ada retret? Tanggal berapa? Iya. Coba gue nanya Nando, retret tanggal berapa, Ndo? Tanggal 6 Juni. Bagus. Ya kagak lah, Ndo. Udah lewat dong. Yusak tanggal berapa, Sak? Kita retret? Saya tidak tahu ya, tolong dong. Yaudah, Ndo. Coba, Nando, kamu dapat apa hari ini? 2 kalimat. Dengerin gak tuh? Tuh ya. Ya udah Michael aja nih, Kak. Oh ya boleh, Michael. Jangan dilempar dong. Gentle dong, gentle. Kalian bertiga deh, ayo 2 kalimat yang lo dapat bertiga. Pertama, Nando dulu nih. Nando ngomong yang pertama. Mau makan. Nando yang ngomong cepetan. Aku mau minum, ku ingat kamu. Itu. Saya inget lagunya. Lu koyonnya Yang gimana? gak inget adalah lagunya. Aku mau minum. Ini koyonnya gimana kok? Ini gimana nih Bang? Kurang. Michael, kamu dapat apa, Dek? Bagi saya yang paling Penting itu tuh. ngena banget gitu. Di poin dari Kayona adalah kita harus selalu ingat Bapak mau makan, tidur, beraktivitas. Sabar, Mama. Gitu pokoknya. Ya. Oh ini sidang nih. Ini sidang nih. Gue gak ada. Aku mau makan, ku ingat kamu. Daniel, kamu dapat apa, Dek? 2 kalimat. Aku mau makan, ku ingat kamu. Mainin lah. Mati. Hidup itu. Itu ngomongnya nggak tahu Kak, udah. Oh, udah. Oke. Minum lagi deh. Bagus ya. Bener ya anaknya. Ya udah. Itu ya guys, kita udah kelar. Minggu depan kita ibadah lagi. Karena retret kita nggak bisa bareng-bareng kumpul, maka akan ada pengganti retret. Apa itu, Kak? Nanti akan dikabari lebih lanjut. Mas? Tundi. Nggak tahu, Kak. Tadi tanggal Yusa. Beda agama gimana? Hah? Apa? Ampun kau. Minta beda agama gimana? Sini Mas. Kita beda agama. Oh iya. Mengenai apa tuh? Tintok ya? Ikut Mubarak. Tentang cinta-cintaan. Hari ini juga kita belajar kasih. Kalau misalnya kasih itu. Aku mau makan, ku kamu.
Untuk pemulangan. Gimana bang? Sana bang. Nanti kita akan ngomongin lebih lanjut ya tentang TikTok-nya. Terima kasih antusiasnya yang membuat grup sampai 200 lebih, sampai 300 notification. Saya tidak tahu lagi mau baca dari mana. Tapi kalau ngomongin itu semuanya semangat. Heran. Ciaca sampai nongol loh, Ciaca. Sampai adekku ini nongol loh. Siapa nongol? Ini Gaby. Sansan juga nongol, Sansan. ya udah. Nggak apa-apa dong. Juga nongol, juga nongol. Terakhir sebelum tutup, satu hal yang hari ini diingetin lagi bahwa tentang cinta, tentang kasih kepada sesama, tentu didahulukan kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Dan kasihnya Tuhan Yesus juga yang kita ajarkan, kita bagikan. Ya kan dibilang di ayat 7, Ulangan 6, diajarkan berulang-ulang. Ke siapa? Ke saudara, ke keluarga, ke teman-teman. Ekspresikan. Jadi, demikian hari ini. Happy Sunday, everyone. Happy Kita mau Sunday. foto nggak? Foto ya. Yang bisa kurang-kurangin katanya. Apa? Nggak apa. Udah katanya kata Mike. Tuh nanti kalian bertiga urusannya sama aku ya. Ada apa ini? Ayo jadi foto nggak? Ayo foto. Gue udah ganteng nih. Kalau minggu kemarin kita minta tolong Julianto, hari ini minta siapa ya screenshot. Yang pakai laptop siapa? Aku doang ya? Mau Bos Yona? Iya. Bos Yona, aku. Kalau HP nggak bisa. Nando pulang aja, Nando. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Cepet banget. Bukan. Gerak. Ya, Pak. Ya, Pak. Bentar, Pak. Ya, mulai. Ya udah satu kali aja. Nah, Yo. fotonya. Tapi tadi semuanya belum nongol. Bentar aku start video. Ayo semuanya nongolin muka. Sidang sama Granny. Dan ganteng lo, Dek. Nando jangan dimiringin gitu, yang lurus gini. Landscape. Nah, Enggak. Portrait dulu. Naomi, Nom, thank you Adek sharingnya, mengampuni. Emang nih lagi di rumah aja tuh pasti banyak bentroknya. Hari ini juga firmannya Pastor JJ di YouTube yang udah nonton. Kesempatan Dua kedua. hal. Kenapa alasan perlu kita memberi kesempatan kedua? Ayo, Dek. Bisa join hidupin video nggak apa ya? 1, 2, 3. Oke. Nando sidang. Ya. Apa sih, Pai? Kamu kenapa toh, Pai? Yaudah, sampai ketemu di TikTok, retret dan minggu depan. Ajak temen-temennya. Dah. Dadah, happy Sunday, God bless you, jangan lupa makan. Bos Yona, thank you. Naomi, thank you. Kak Desta, thank you. I miss you all. Really miss you. Thank God you bless semuanya. you. Thank you, Fiona. I miss you. Nando Pretty, sidang. bye-bye. Naomi, Bye. Pretty One. Yusak, Ini anak Dasma, baru sidang nih. Ope. Bang Ray, Nando, Daniel. Michael. Dah. Boy, jangan matiin dulu, Boy. Antum, Boy. Masker, pakai masker. Antum. Jadi, kenapa ke situ? Kak Angel. Oke, ke situ.
Apa, Dek? Katanya mau ke sini. Emang terjadi emang. Jadi, tapi kita nggak mungkin ke puncak. Tapi Diganti ke- Oh, kita sesuatu mau yang ke gereja. lain. Diganti Ke ke gereja, camp, ke datang camp, ke ke camp, Bey, ke camp. Oh, siap, siap. Kamu ada ide? Kamu ada ide? Oke. Apa? Kan nggak bisa ke puncak. Sebenarnya bingung sih kalau ke puncak. Kalau Kita ke lagi di puncak. puncak loh, kita lagi di Bohong. kita lagi di puncak tahu. Kita di puncak, Bey. Iya, siap. Nah, gue Ntar mau kita makan kirimin dulu ya, foto-foto. belum makan siang nih. Dadah, see you. Ya.